Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik, yaitu uji ANOVA, menggunakan aplikasi SPSS. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, one-way ANOVA atau ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, uji ANOVA, one-way ANOVA ini, contoh kasusnya itu, mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu untuk variabel value-nya, kelompok pasien 1 adalah pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 adalah pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien ketiga adalah pasien peminum obat Z. Nah, di sini kita langsung aja ke SPSS-nya. Yang pertama kita ke file, dan data, terus file of type-nya diganti jadi Excel. Dokumennya kita cari yang download, cari yang data uji ANOVA satu arah, open. Lalu oke. Di sini udah ada datanya, yang tekanan darahnya 125 untuk kelompok pasien X. Terus ada juga yang tekanannya 125 untuk kelompok pasien obat Y, dan yang terakhir itu tekanan darah 145 untuk obat Z. Kita ke data view, terus kita akan record datanya karena di variable view ini di bagian tabnya itu masih string, kita harus ganti numerik. Kita ke data view, kita ke transform, record into same variable, terus kita masukin yang kelompok pasien ke kolom variable. Terus kita klik all any values-nya. Nah, di all value ini kita ketik obat X, ini value-nya itu kita kasih angka 1. Terus kita add. Terus di sini value yang keduanya kita kasih obat Y, di ini value-nya kita kasih angka 2. Terus di sini yang terakhir itu di alt value-nya itu kita kasih obat Z. Ini value itu kelompok atau angka 3. Add, continue. Oke. Ini udah keubah dari outputnya. Kita bisa lihat di sini udah keubah ya. Untuk yang tadinya obat X itu jadi kelompok pasien 1, yang obatnya Y itu menjadi kelompok kedua, dan yang terakhir itu obat Z menjadi kelompok 3. Berarti
kita udah ngasih sinyal ke SPSS. Terus kita ke variable view, di bagian tabnya itu kita ganti jadi numerik. Oke, terus di bagian tabel value-nya itu atau variable value kita ganti di value itu kita tulis angka 1, di labelnya itu obat. X values yang angka 2 itu obat. Z, dan yang terakhir itu value angka 3 untuk label obat. Sorry, ini obat Y. Dan ini yang ketiga itu F. Oke. Nah, ini kita udah ngasih sinyal ke SPSS ya. Kita lihat data view-nya tuh udah berubah. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung ke pengujian one way ANOVA-nya. Kita klik analyze. Kita pilih component, terus kita pilih yang one way ANOVA. Kalau udah, kita bisa masukin untuk tekanan darah atau variabel tekanan darah ini kita input ke dependent list, dan untuk variabel kelompok pasien kita masukin ke faktor. Selanjutnya kita klik option. Di sini ada bagian kontras, push hook, dan bootstrap. Pertama kita klik option yang ini. Kita mau melakukan pengujian terhadap data statistik deskriptif. Nah, sama yang kita checklist yang homogeneity of variance test. Kalau udah, kita klik continue. Nah, di sini juga kita mau pakai pengujian post hook. Jadi kita klik post hook-nya di bagian post hook. Kita pilih bagian Bonferroni itu kita checklist, dan Tukey kita checklist. Signification-nya itu levelnya itu 0,05 itu di sini ada. Kalau udah, klik continue. Lalu oke. Di sini outputnya udah kayak gini. Jadi nanti kita juga akan ngeinterpretasikan di sini mulai dari yang deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA, terus juga ada push hook, dan yang terakhir itu homogeneous subtest. Nah, untuk tabel deskriptifnya, secara deskriptif jumlah pasien yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 21 orang atau pasien. Dari masing-masing ketiga ini, kelompok obat X berjumlah 7 orang, kelompok obat Y berjumlah 7 orang, dan obat Z itu berjumlah 7 orang. Jadi di sini benar ya, totalnya itu 21 orang atau pasien. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk kelompok pasien yang pertama yaitu peminum obat X. Di sini ada rata-rata tekanan darahnya itu 125, standar deviation-nya itu 10,801, dan standar error-nya itu 4,082.
dengan tekanan darah yang paling minimum atau terendah itu 110 dan maksimum itu 140. Selanjutnya, untuk pasien kelompok 2, yaitu obat Y, rata-rata atau meannya itu 125, standar deviasinya itu 12,583, standar errornya itu 4,756, dan di sini tekanan darahnya yang minimum atau terendah itu 105 dan yang paling tinggi atau tertinggi itu maksimumnya 140. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu obat Z. Itu rata-rata tekanan darahnya itu meannya itu 125,14, standar deviasinya itu 15,507, standar errornya itu 5,861, dan nilai terendah atau maksimumnya itu 130, dan nilai tertingginya itu atau maksimumnya itu 175. Sorry, ini minimum. Di sini juga ada nilai standar deviasinya. Yaitu 10 untuk obat X. Di sini untuk menginterpretasikan test of homogeneity itu yang of variance, kita bisa lihat di PPT. Nah, menguji kesamaan varians atau uji homogenitas pada tabel test of homogeneity of variance, yaitu test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA ini uji ANOVA satu arah, apabila data mempunyai varians sama berarti dia homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sync dengan nilai signifikasi yang digunakan atau SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi yaitu 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi atau sync dan hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi atau sync lebih dari probabilitas 0,05 maka data tersebut mempunyai varian yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi kurang dari probabilitas 0,05 maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Jadi, kita lihat ke outputnya yang ANOVA-nya kita harus ngecek dulu di test of homogeneity. Kita bisa lihat itu homogen atau kayak sama nggak sih gitu. Pengujian ini seperti yang ada di tabel tadi pas kita pilih bagian post hoc, dia kurang atau lebih. Nah, di sini kita lihat dulu ya outputnya. Nih outputnya kita kan mau lihat test of homogeneity-nya. Di sini based on main rata-ratanya itu pada kolom Levene statistik itu 0,352 dengan degree of freedom-nya itu atau DF yang satunya itu dia 2 dan degree of freedom yang kedua itu dia 18 dan juga untuk nilai signifikasinya di sini diperoleh sebesar 0,708 yang berarti lebih dari 0,05 yang berarti kita bisa lihat apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka data tersebut memiliki varians yang sama. Jadi udah sama kayak pedomannya. Nah, ini udah sama bahwa kesimpulannya itu dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varians yang sama karena dia lebih dari 0,05. Jadi data ini sudah memiliki syarat untuk pengujian one way ANOVA-nya. Selanjutnya, untuk interpretasi di ANOVA ini kita bisa lihat lagi di sini pengujian hipotesis dan kriterianya.
Kalau HO itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama, HA-nya itu rata-rata tekanan darah obat peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya yang pertama, apabila SING lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila SING kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Kita lihat outputnya. Untuk output yang ANOVA-nya kita bisa lihat di sini juga ada nilai F hitung. Nah, karena di sini juga ada output nilai F hitungnya, di sini juga ada tabelnya. Output dari S plus S itu, F hitungnya itu dia 10,005 dengan nilai degree of freedom. Untuk yang between groups itu DF-nya 2, dan yang within groups itu DF-nya 18. Nah, selain membandingkan antara nilai signifikasi yang tadi, kita juga bisa membandingkannya antara F hitung dengan F tabel. Nah, di sini udah ada. Jika F tabel dan F hitung membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, di sini itu ada rumusnya. Rumus F tabel sama dengan DF pembilang N1. Nah, N1-nya itu atau DF-nya itu yang ini. Yang di between groups itu dia, ini N1, itu adalah 2. Terus dan DF penyebut N2-nya itu dia ada di within group, yaitu DF-nya itu N2-nya itu 18. Nah, untuk cari F tabelnya itu rumusnya itu yang tadi. Nah, bisa kita lihat di F tabel. Nah, ini F tabelnya itu probabilitasnya itu udah 0,05, jadi tinggal kita cari aja. Nah, tadi kan N1-nya itu 2, berarti dia di kolom 2. Ini. Dan untuk DF-nya atau degree of freedom yang N2, dia itu kan tadi 18. Ini. Dia ada di kolom 2, yaitu 3,55. Untuk F tabelnya berarti lebih kecil dari F itu. Nah, hipotesis yang diambil jadinya HA berarti HA diterima. Jadi keputusannya itu yang diambil tidak sama atau adanya perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis obat ini bisa memberikan efek terhadap obat Y, obat X, obat Y, dan obat Z. Selanjutnya, kita melakukan pengujian post hoc test. Nah, post hoc test yang kita pilih tadi ada yang ini ya. Nah,
ini dia post-hoc testnya itu. Di sini outputnya dari Tukey HSD sama yang Bonferroni. Di sini juga ada materinya. Nah, post-hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi untuk post-hoc ini kita bisa lihat ada nggak sih tanda bintangnya di output itu pada kolom. Kita lihat. Nah, kalau misalkan ada tanda bintangnya itu artinya dia ada perbedaan yang signifikan. Kita bisa lihat di sini outputnya. Untuk yang Tukey HSD dan Bonferroni itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Pengujian perbandingannya yaitu menggunakan nilai signifikasi sehingga dengan nilai signifikasi pada nilai yang digunakan oleh SPSS secara Delft yaitu 0,05. Dan buat yang Bonferroni itu adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisis sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar perlakuan. Kita langsung interpretasinya saja. Untuk output post-hoc di sini, untuk bagian yang pertama ada Tukey HSD, dan untuk yang Bonferroni di sini ada untuk kelompok pasien yang peminum obat X, obat Y, dan obat Z. Di sini sama ini Tukey obat X, Y, dan Z. Nah, untuk yang Bonferroni itu juga sama, yaitu obat X, Y, dan Z. Untuk kelompok pertama, pasien obat X, kelompok 2 yaitu obat Y, dan kelompok pasien yang ketiga itu peminum obat Z. Dan kita bisa lihat di sini untuk output pasien yang pertama dan yang kedua itu peminum obat X dan Y. Kita bisa lihat outputnya itu pada mean difference. Dia memiliki hasil yang sama dengan nilai signifikasinya itu 0,00, dan ada yang 1,00 dan ada yang 1,003. Nah, di sini mean difference-nya itu seperti yang di sini kita lihat ada tanda bintangnya atau enggak, atau di kolom mean difference itu tanda bintangnya itu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Di sini kan ada tanda bintangnya. Jadi ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Di sini bedanya jauh banget ya. Dari 1,00 ke 0,003. Jadi interpretasinya itu yang pertama ada perbedaan tekanan darah pasien peminum obat X, obat Y, yaitu dengan nilai mean difference itu sebesar 0,00 dan secara nilai signifikasinya itu diperoleh angka
1,00, yang berarti lebih dari 0,05. Jadi artinya perbedaan rata-rata tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, yang kedua itu perbedaan tekanan darah pasien peminum obat X dan dengan peminum obat Z. Nah, di sini itu mean difference-nya itu min 27,143 dan nilai signifikasinya yaitu 0,003, yang berarti adanya perbedaan tekanan darah rata-rata secara signifikan. Dan yang terakhir di sini ada perbedaan antara pasien peminum obat Y itu dengan obat Z dengan nilai mean difference-nya itu sebesar 27.143, dan secara statistik signifikasinya itu dia 0,003, yang berarti kurang dari atau lebih kecil dari nilai probabilitasnya. Jadi perbedaan rata-rata tekanan darah pasien tersebut signifikan. Kalau untuk yang Bonseroni yaitu obat Y dengan obat Z, itu kan dia signifikasinya aja yaitu 0,003, yang berarti lebih kecil dari probabilitasnya yaitu 0,05. Nah, jadi kan kalau kayak gitu berarti sama karena ada tanda bintangnya dan dia itu lebih kecil dari 0,05. Kita lihat lagi yang obat X bandingkan dengan obat Y, dia ini. Jadi peminum obat X dibandingkan dengan Y, di situ kan kita lihat nilai signifikasinya itu ya sebesar 1,000, yang di Bonseroninya berarti dia lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikasi. Makanya di mean difference-nya itu dia itu 0,0000, itu dia nggak ada tanda bintangnya. Nah, selanjutnya untuk membandingkan kelompok yang kita bisa lakukan dengan cara output yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di bagian homogeneous subset, alfanya itu di sini diinterpretasinya di sini dia itu ada bagian 2K HSD. Pada kelompok subset nih, subset for alpha, dia itu yang kelompok pertama itu dia itu ada X, dan yang kelompok kedua itu dia ada Y. Nah, di sini tuh rata-ratanya ada 125, yang menentukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikasi, sedangkan kelompok subset for alpha yang kedua di sini ada kelompok pasien yang ketiga yaitu peminum obat Z, rata-ratanya itu dia memiliki 125,14 tekanan darahnya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan darah pasien dengan peminum obat Z ini memiliki perbedaan dengan pasien peminum obat X dan Y. Dan di sini ada outputnya
yang Tukey maupun Bonferroni. Jadi, hasil Tukey, HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan Y adalah 0,00 dan secara statistik tidak signifikan. P sama dengan 1,00 lebih dari 0,05. Perbedaan tekanan darah pasien X dan Z adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. P sama dengan 0,003 kurang dari 0,005. Dan yang terakhir itu perbedaan tekanan darah pasien Y dan Z adalah 27,143 dan secara statistik signifikannya itu P sama dengan 0,003 kurang dari 0,5. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.